eksperimen gitu tentang how to influence influence people and make a friend. Jadi banyak teori pendekatan untuk mengarah ke sana gitu. Oke, ini mungkin saya prinsipnya sih ada dikit, tapi, lebih banyak contohnya sih. Eee, Pendekatan teorinya diambil dari buku ini, eee, buku How to Win Friends and Influence People. Buku yang sangat terkenal sekali, terutama yang pernah terjebak presentasi MLM Tianxi, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya masuk ke MLM, tuh pasti disuruh baca buku ini nih. Oh kan, Pak Esa berarti udah terjebak nih, pernah baca ya? Entah dari MLM, entah dari organisasi, kemungkinan antara 2. Nah itu dia, pernah didatengin. Jadi buku ini tuh udah lama banget malahan. Jadi pertama keluarnya itu 1936, belum merdeka Indonesia ya. Masih dicetak sampai sekarang ya, yang digital age. Prinsipnya sama tapi, eee itunya aja yang diubah, contohnya. Nah, yang saya baca tuh yang ini yang agak-agak norak nih, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Bukunya kecil, tapi, cukup baguslah. Contoh-contohnya agak obsolete sih, tentang perang, tentang masa-masa 1936 gitu, jenderal, prajurit, kayak gitu contohnya. Oke, eee, jadi kenapa sih sebenarnya, perlu buku ini, perlu kemampuan ini, terutama saat sekarang ya. Kemampuan ini juga dipakai untuk orang untuk bernegosiasi kepada bos ya. Kalau kita ngomong, "Bos saya pengen naik gaji," pasti kan diomelin, "Ah, lu ngapain naik gaji?" Gitu kan. Atau kita pengen anak kita pengen makan sayur gitu ya, "Eh, makan sayur dong," "Kagak mau ah, pengennya martabak," gitu. Atau, eee iya Pak S, ini contoh doang Pak S. Beda lah Pak S, Pak. Ini perusahaan-perusahaan yang konvensional ya, yang bosnya pada gendut-gendut. Atau kita pengen istri kita menabung gitu, jangan beli baju mulu sama tas gitu ya. Kalau kita ngomong langsung nih, langsung gitu ya, "Bos saya pengen naik gaji." "Eh anak, Dek, makannya sayur, jangan yang lain mulu, jangan jajan mulu." Ke istri, "Eh nabung dong, kita kan udah masa genting kayak gini." Itu pasti ditolak. "Ngapain naik gaji, performa lu kayak gitu." "Nggak mau ah ya." Misalnya, "Saya pengennya hamburger." "Hamburger?" Atau martabak, empek-empek, gitu-gitu, nggak mau makan, pengennya mie gitu. Atau yang istri langsung ditolak. Nah, cara menyampaikannya itu ada 5 cara mempengaruhi orang lain. Sebenarnya ini, teknik ini, banyak dilakukan oleh sales ya, sales mobil, sales asuransi, MLM, beberapa pemimpin juga memiliki, pendekatan seperti ini. Pak S kayaknya juga udah ini deh, soalnya saya lihat Pak S tuh, mmm, menggunakan beberapa teknik di sini. Ketahuan, iya kan, bener. Teknik yang pertama, eee, jadi kalau kita pengen mempengaruhi orang lain untuk mencapai ide kita tuh jangan diomongin ide kitanya, tapi omongin yang mereka inginkan, yang di dalamnya termasuk keinginan kita. Ini contoh di sini sih, kalau mau nangkep ikan ya jangan, mancing pakai stroberi dan itu yang kita suka, stroberi es krim, tapi kan pakai cacing gitu. Ini contohnya kurang kurang bagus, ada contoh lagi. Nah, omongin yang dia pengenin misalnya, "Oh nanti, eee, nabung aja, eee, nanti kan kamu bisa beli tas lebih banyak kalau tabungannya udah banyak," gitu. Nah, untuk mendekati kayak gitu kita juga harus paham ini, piramida kebutuhan manusia gitu. Jadi pertama kayak basic, makan, minum, sandan, pangan, terus rasa aman, terus yang ketiga biasanya nih yang sering, eee, saya lakukan sih kepada orang-orang gitu, apresiasi, terus keluarga,
terus, penghargaan terhadap teman gitu ya, terus reputasi, "Oh kamu itu hebat," tapi harus jujur gitu. Sama yang paling tinggi ini aktualisasi diri. Jadi, saya pokoknya harus ideal, semuanya harus achievable, nilainya harus bagus, semuanya kayak gitu. Nah ini, kita bisa mendekati ini untuk mempengaruhi orang lain sih. Jadi jangan langsung ngomong, eee, tujuan kita, tapi harus muter dulu ke tujuan dia yang di dalamnya ada tujuan kita. Contohnya kayak gini nih, "Bos, saya mau naik gaji," jangan ngomong gitu, tapi, "Bos, saya ada tawaran lain, di sini, ada lebih tinggi," gitu. "Bos, di sini ada tawaran lebih baik nggak buat saya?" Nah, teknik ini saya pernah pakai di perusahaan sebelumnya, di AMN, gue pernah ngomong kayak gini ke bos gue, "Lu ada tawaran ke sini, gimana dah, ada penyesuaian gaji nggak?" Dan itu berhasil beneran. Iya beneran serius, berhasil, naiklah 1.000.000, 2.000.000 mah, ya lumayan kan, ini berhasil gitu. Mungkin kalau di Tokopedia mah ngomongnya, semua checklist expected-nya udah achievable, ada penyesuaian nggak nih untuk expected apa sih, eee, sesuai harapan ya kalau nggak salah penilaiannya. Nah kalau kayak gitu bisa dinego naik gaji. Padahal yang kita inginkan tuh, eee, bukan semua checklist semua itu bukan, gue pengennya naik gaji gitu, pengen duit lebih gitu. Tapi nggak bisa kita ngomong langsung kayak gitu. Atau, ke anak kita gitu, "Ayo dong makan sayur yang bagus makannya, supaya tumbuh jadi kuat tuh kayak si," misalnya Ade "kalau misalnya nanti kan di sekolah lu jadi kuat," gitu. Jadi bisa melawan orang yang ngebully gitu. Padahal mah keinginan kita supaya dia hidup sehat, tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Harus ngomong dari perspektif mereka, perspektif orang yang kita, ajak bicara gitu. Ini juga dipakai buat, ini sih apa, pendakwah gitu. Dia ngomongnya disesuaikan sama orang yang mendengarnya. Oke, contoh yang ketiga ini nih, eee, ayo dong menabung gitu. Nanti kalau udah menabung, dalam 10 tahun kan kita bisa retire gitu, bisa pensiun gitu. Instead of menghabiskan semua gaji di bulan itu untuk keperluan gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini jarang saya pakai sih. Jadi, "Oh kamu itu orangnya, bertanggung jawab." Jadi melabelkan orang tuh terhadap harapan kita. Misalnya ini nih, Tommy kamu itu adalah natural pemimpin yang dilahirkan sebagai pemimpin gitu. Kamu mampu untuk, mmm, memimpin kelas ini supaya tertib." Padahal dia belum melakukan itu. Nah ini gua tidak memakai teknik ini ya. Jadi beri orang lain image yang bagus untuk dilakukan gitu, seolah-olah orang itu sudah dapat gitu. Nah gua tidak memakai teknik ini. Jadi dia bilang si ini, apa, Dale Carnegie, "Kalau kamu mau improve person, ya bilang bahwa karakteristik itu adalah sudah ada pada diri dia," gitu. Tapi gua nggak bilang. Gue soalnya pernah melakukan hal ini terhadap anak SMA ya. Anak SMA-nya jadi stres gitu. Jadi, lu kan kayak gini, lakukan aja gini," gitu. Terus anaknya stres karena sebenarnya kemampuannya itu belum dia miliki gitu. Oke, tapi ini prinsip yang iya stres. Yang kedua, oke. Misalnya gini, "Sayang, eee, kamu ini kan, yang memegang kendali keuangan gitu. Semuanya, tanggung jawab sayang ya, padahal mah keinginan aslinya mah supaya di-planning pengeluaran dan penghasilan bulanan tuh supaya diirit-irit, ditabung." Tapi dia ngomongnya nggak kayak gini, ngomongnya kayak gini nih, ngasih penghargaan gitu, "Kamu kan ini," gitu ya, apa, "pemegang uang di keluarga," gitu, gitu-gitulah.
Gue jarang melakukan hal ini, soalnya ini kayak ngebohong sih. Oke, nah ini yang sering gue pakai juga nih kalau di organisasi dan di keluarga, dengan ngomong dengan istri, dengan siapapun. Kalau misalnya ada orang berargumen, kita jangan mematahkannya gitu. Karena kalau dipatahkan, instead of kita bener pun, mereka nggak bakalan nerima karena pride-nya itu udah hancur gitu, kebanggaannya. Nah, di sini contohnya, si cewek ini tuh pengen meyakinkan si suaminya untuk invest, saham buka ya, saham Bukalapak bukan ya, saham Bukalapak, saham. Tapi si suaminya pengen beli baju aja supaya keren gitu, kan bagus sekarang gitu. Jadi jangan, "Oh nggak bisa, harus ke saham daripada beli baju, nanti kan kita bisa saham, bagus nanti naik terus," gitu. Udah ARB sekarang Bukalapak ya. Terus ini nggak bisa dilakukan karena kalaupun bener kita, dia nggak mau mengakuinya karena dia tuh patah harga dirinya gitu. Instead ngomong kayak gini, kita bisa ngomong kayak gini, "Saya pengen beli baju." "Ya udah beli baju sayang, bener, bagus." Sayang bisa inget nggak ketika kita jalan-jalan ke kebun raya ngelihat ada, ini apa, sepasang yang santai banget kayaknya jalan-jalan mulu, kayaknya udah pensiun muda, kenapa bisa pensiun muda gitu, diituin, free finansial gitu. Kayak gimana untuk free finansial? Kita bisa invest saham dari sekarang, kita bisa menjamin keluarga kita nanti, stabil kayak ekonominya. Gimana kalau kayak gitu? Jadi jangan dipatahin tapi dialihkan ke yang kita inginkan gitu. Jadi dihindari, berdebat itu bakal menyakiti hati kalaupun dipatahkan bener-bener, mantep gitu ya hujahnya, apa, reasoning-nya tuh mantep gitu, lu patah bakal sakit hati gitu. Nah ini sering gua pakai nih untuk berbicara dengan istri. Nah yang keempat, ide yang sangat, eee, sering dipakai di iklan, harus dramatis, ngomong pemimpin, leader, semuanya ya kalau mau ngomong sesuatu dan didengar, harus kontras ngomongnya, harus, dramatis gitu. Contohnya di iklan sih ini biasanya. Misalnya ini contoh iklan Popmi ya, "Lemes Bray, lemes banget lapar," sampai mukanya terbuka lebar, terus dikasih Indomie gitu, Popmi. Atau cara yang lain, misalnya ini, mungkin teman-teman udah pernah denger kali ya ini amazing banget iklannya nih. Blas, langsung sirna gitu ya kan. Iya, yang meme itu. Nah ini kayak gini. Terus, satisfying kan, dramatis gitu. Jadi dramatis, ya perlu kreativitas sih untuk menjelaskannya gitu. Caranya bisa macam-macam, bisa ekspresif kita, bisa menggunakan contoh yang kontras gitu, bisa menggunakan, eee, analogi yang, ekstrim gitu. Oke, ini contoh satu lagi buat Yuliadi spesial. Wah, ini iklan Thailand sih. Ini kan ini berapa menit sih? 3 menit ya. Dia ngebantuin gitu ya, makan biasa gitu, terus dikasih ke peliharaan gitu, nyebrangin nenek gitu, semua yang baik-baik lah ya. Tapi pasti nggak nyangka deh nanti apa iklannya gitu. Bantuin adiknya kasih gambar gitu.
ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงมากขึ้นหรอก Dagingnya gede banget ya.แต่สิ่งที่เขาได้อะคือสิ่งดีๆเขาได้คนเอาใจอะ Jadi mengungkapkan idenya tuh harus dramatis gitu. Kan nggak เป็นสิ่งที่ mungkin เงินซื้อไม่ได้เฮ้ยในโลกที่สดใสก็ได้การเป็นคนดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโอ้โหใหญ่กันใหญ่เลยโอ้โหaduhคือที่โซฟอ่ะ padahal mah iklan sabun muka, kan gua apa gitu ya. Nggak ada jerawatnya gitu ya, mulus gitu. Jadi dikejar-kejar sama laki-laki berotot bagus gitu. nggak Tapi nyambung idenya dramatis kan. nggak nyambung Nggak nyambung sih, tapi ya dramatis gitu. Oh iya, iklannya ngapain nih dikejar-kejar gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Dari tadi ada 4 tadi kan semuanya mempengaruhi orang lain ya. Tapi cara untuk berteman itu sebenarnya di poin kelima ini sih. Kalau kita ketemu sama orang baru, di Tokopedia juga nanyain hal yang sama. Kayaknya Tokopedia pemimpinnya entah siapanya gitu, pernah membaca buku ini gitu. Jadi pertama yang ditanya tuh hobi gitu. Hobi lu apa gitu? Hobinya apa gitu. Kayaknya pemimpin-pemimpin kita tuh sangat aware terhadap 3 poin ini. Hobinya apa? Oh, hobinya belanja online. Tadinya main basket. Dika kan pasti ditanya gitu mulu kan, hobinya apa? Lalu kalau misalnya pun kita bisa bertemu, pasti dia tersenyum gitu. Kayaknya Pak S ini tahu nih, sering menggunakan cara ini nih. Dia tersenyum gitu. Oh iya tersenyum gitu. Karena senyum tuh bahasa alami yang membuat kita tertarik gitu. Walaupun muka kita nggak ganteng-ganteng banget gitu. Tapi itu nyampe ke hati. Dan yang terakhir, menyebut nama orang tersebut. Misalnya, oh ada itu baru, member baru, Dika namanya gitu. Jadi sering menyebut nama, yang kita pengen akrabi gitu. Jadi ngebicarain hobi, pasti ada lah dalam kehidupan orang tersebut yang kita tuh, suka gitu, entah komputernya, entah hobinya, entah apanya, pasti ada bagian part yang kita suka dan itu harus jujur ngomongnya gitu. Jangan kita nggak fake gitu. Terus senyum, nah kalau cewek tuh pinter banget memalsukan senyuman, bukan itu, bener-bener senyum yang dari hati gitu ya. Dan saya banyak belajar di kampus sih, banyak orang yang melakukan 3 hal ini dan saya terinspirasi banyak gitu. Oke, the last time, recap, eee, bicarakan keinginan orang itu, jangan yang di dalamnya ada keinginan kita gitu ya, belok jadinya, cara berbicaranya. Terus yang kedua, beri orang lain image yang bagus untuk dilakukan walaupun orang itu belum melakukannya gitu, supaya, end result-nya dia melakukan image yang bagus tersebut. Yang ketiga, kalau ada perdebatan sebenarnya iyain aja, terus beri pandangan yang lain yang kita pengen itu. Jangan, "Oh itu salah," oh itu langsung, upset, jadi marah biasanya. Terus yang keempat yang sering dipakai nih oleh saya, dramatisasi gitu, harus dramatis ngomongnya gitu. Eee, Analoginya tuh harus, jelas gitu, di-emphasize gitu. Dan 3 cara berteman nih ini. Harus jujur ngomongnya apa yang tertarik dari diri dia, senyum, sama ingat nama orang tersebut. Nah,
5 cara itu saya latih berulang-ulang ketika di kampus sih sebenarnya. Jadi contohnya mana kok nggak ada? Nah ini dia. Jadi pas itu saya SMA bacanya, terus masuk kampus, ini adalah seminar yang saya panitiain gitu ya. Apa sih, ketua panitia gitulah kan di kampus. Ini saya, ini Yuliadi nih di sini nih. Ini Yuliadi. Serius? Yuliadi. Terus di tahun keduanya saya jadi ketua himpunan, Yuliadi jadi kayak semacam ketua departemennya gitu lah. Yuliadi masih belum Serius? Iya. Dan sisanya sih berlatih dengan banyak orang ya, banyak orang, bener-bener banyak ya, ada ratusan orang yang saya temui di kampus ya. Itu bener banyak orang, sehingga 5 prinsip tadi jadi terasah bener-bener. Dan orang-orang yang saya temui di kampus juga melakukan hal yang sama gitu, jadi klop lah untuk praktekin ini, 5 prinsip dari ini, mempengaruhi dan menambah teman. Oke, dari saya segitu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau dibahas. Gua dong. Boleh. Gua masih belum nangkep belum nalar kenapa dramatisasi itu ngaruh ke bisa influence people gitu. Bisa mempengaruhi orang. Masih belum nangkep gua. Kenapa ya? Ada contoh yang lain sih. Misalnya ada 2 orang kuli bangunan. Yang satu membuat kuli bangunannya bikinnya piramid di Mesir. Yang satu bilang aja, kita mau bikin piramid, udah titik. Terus yang kedua, kuli bangunan yang kedua, si mandornya tuh bilang, kita akan membuat sejarah baru dalam pembuatan bangunan. Kamu harus bangga gitu. Dan kita harus bersemangat mengerjakan ini karena nama kita akan tercatat oleh sejarah. Nah, dengan perlakuan omongan yang beda ya, yang satu kan dramatis banget, visioner kayak gitu, itu menimbulkan semangat girah gitu ya, untuk melakukannya tuh dengan mati-matian gitu. Terlepas idenya apa ya, dalam hal ini membangun piramid gitu, pasti kerjaannya tuh beda gitu. Jadi lebih ke vision sih ya, visionnya tuh harus kayak Tokopedia kan akan democratize e-commerce ke seluruh Indonesia gitu. Benar-benar kalau itu terwujud, kita akan menjadi pioner dalam teknologi di Indonesia untuk meratakan itu e-commerce sih, gitu sih. Lebih ke visionernya gitu sih Mas Akawe. I see, iya. Baru nalar nih. Thank you. Iya. Yang lain mungkin Yuliadi mungkin. Ada lagi? Bagus nih sharingnya, Sofyan. Keren. Iya, terima kasih Pak Es. Mantap. Palingan mau ini dong, nanya juga, beri orang lain image yang bagus untuk dilakukan. Berarti itu teh maksudnya kita tuh kan itu beri orang lain image yang bagus untuk dilakukan. Maksudnya image yang bagus itu kan kadang orang itu nggak ini ya, nggak sejalan dulu gitu ya. Iya, betul. Awalnya nggak sejalan, tapi gue percaya lu itu ini gitu. Kan ada kan cara ngomongnya, gue percaya lu tuh tepat waktu. Gitu, jangan kecewain gue. Padahal dia emang nggak tepat waktu gitu. Harapan aja. Nice. Gue percaya lu bisa ngelakuin ini. Gue berharap banget sama lu gitu. Gue yakin di quarter ini kita akan mendapatkannya. Itu manipulatif banget kata-kata seperti itu ya. Jadi itu gue lakukan. Ya emang kalau pemimpin tuh emang harus persuasif dan manipulatif sih, dan visioner gitu ya. Ada yang termanipulasi nggak? Termanipulasi nggak sama gue, Dit? Nggak kan, Dit? Wah, kewasannya termanipulasi.
Nggak sadar kali ya. Nggak sadar. Ternyata. Mungkin Pak S pernah belajar ini dari mana, Pas? Ini Dale Carnegie ini kayaknya ada di salah satu ini deh. Dit, lu pernah lihat nggak? Jadi di Tokopedia kan ada ini ya, teman-teman, ada NXT itu. Nah, salah satu materinya itu kalau nggak salah ada soal ini juga gitu. Tapi untuk leader biasanya. Iya sih, betul. Biasanya sih materi standarnya tuh ini apa, How to Influence People sama Seven Habit, Seven Highly Effective Habit. Yes, betul. Nah, ini sebetulnya ini udah salah satu step ya, cara ya. Tapi ada yang kayak apa ya? Menurut gue yang cukup important dan bisa digabungin gitu, Sofyan. Ingat ini nggak soal tabungan apa ya? Tabungan emosi. Enggak, ini beda kayaknya deh. Nah, itu akan mengamplify ini kalau menurut gue. Apa itu tabungan emosi itu gini. Jadi kayak mungkin Sofyan udah melakukannya, kayak lu beliin kopi buat teman-teman gitu kan? Oh itu, iya beda sih itu. Nah, kalau menurut gua hal-hal seperti itu perhatian kecil, terus kayak kita benar-benar care sama orang gitu, itu menabung emosi baik lah ke orang itu. Ini akan lebih mudah untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini dilakukan gitu, menurut gua ya. Iya. Important part juga. Secara tidak sadar ya, itu ada pendekatan yang lain ya. Iya, ada tabungan baik dan ada tabungan jelek, jangan lupa gitu ya. Kadang-kadang tabungan jelek itu juga akan mempengaruhi juga gitu. Iya, kumulatif ya. Iya, betul. Tabungan emosi kalau gue dapetnya kalau nggak salah namanya. Oke. Tapi di WFH kayak gini agak sulit sih. Sebenarnya kan ini semua yang ada di 5 poin ini tuh sangat sensitif sama apa, bagaimana orang tersebut pandangan lirikannya, terus tangannya apa, ini enggak apa sih, megang sesuatu apa enggak, terus dia ngelihat jam apa enggak, apakah dia tersenyum, apakah dia tertekan, apa dia teringat gitu ya, keringat, apakah banyak hal yang kita nggak dapat gitu pas WFH tuh. Benar. Jadi ya mungkin nanti pas ketemu ini bisa dipraktekin sih. Tapi ada part yang bisa di ini nggak di ketika WFH gini gitu, ada part-part yang bisa dilakuin nggak? Yang dilakuin justru yang pendekatan lain sih. Kemarin tuh ada seminar apa sih namanya yang ketua HRD-nya dia nge-share itu. Kita walaupun WFH kita bisa tuh melakukan sosialisasi, salah satunya oh ya ini juga perlu dilakuin deh. Dikasih tahu. Jadi kemarin tuh gua ngasih kopi ke 6 orang. Cuy, mau kopi nggak? Gue kirimin deh langsung gitu. Dari 6 orang itu 2 itu nolak. Oh, gue gagal nih sosialisasinya nih. Tapi 4 berhasil ya. Nah, itu bisa sebagai cara kita membuka jalan untuk mempengaruhi orang tersebut sebenarnya. Nah, itu yang gue bilang tadi, tabungan emosi tadi. Iya, pada nggak sadar ya. Jadi sebenarnya. Nah, tabungan emosi itu bisa jadi kayak gini. Ada orang yang jadi nggak bisa kita perlakukan sama setiap orang itu. Betul. Yang nolak juga kan. Karena gini, ada orang yang kayak, anjir, ngapain gue ditraktir? Emang gue nggak mampu gitu kan? Iya benar. Aduh. Ada yang salah ya. Gue nggak suka kopi. Aduh, gawat. Ya udah. Ya, makanya kita harus ada probingnya dulu. Sini apa ya? Iya, betul. Dan feedbacknya positif gitu. Yang menerima ini kopi gitu ya. Oh ya, terima kasih ya. Oh, gue berhasil berarti nih mempraktekkan yang ketua HRD Tokopedia siapa sih namanya? Dia praktekin juga gitu. Pananang Khalid. Iya, Pananang ya. Praktekin naktir kopi tapi dikirim langsung. Wah, berhasil dari situ sih. Oh iya, kita emang sosialisasinya beda dengan cara yang biasa gitu. Bentuknya beda. Nice. Enggak, ini gue pure. Ini hanya usaha untuk mengakrabkan dengan tim gitu, yang lain gitu. Iya. Nah, ini bukan AMN, ini bukan company sebelumnya. Iya, kalau di AMN itu ada sesuatu nih pasti kalau ditawarin sesuatu. Oh ya. Nah, itu menarik sih sampai kayak ada persepsi kayak gitu kan. Berarti iya sih. Sama gue juga dulu gitu. Kalau gitu. Pada mau sore makan nih jam 5 ya. Pas sore dikasih apa gitu. Pada mau makan apa nih?
mau pesan apa? Wah, udah. Oh, udah. Romantis kabar. banget tuh kayak Iya. gitu ya. Udah kabarin orang rumah dah. Udah. Kabar orang rumah. Tapi diam-diam emang udah pada ngimplementasi kayak gitu ya. Iya, Cara kayak ini gitu ya, secara nggak langsung. iya, itu kan lo bilangnya hari ini kita lembur ya. Mana ada bisa upset Iya. kan pasti ngomong. Iya, Ini kesel mau kan, makan udah pada apa? kesel duluan kan. Gue beliin donat ya, gue beliin martabak. Oh, mampus lu. Jadi nggak enak Tapi duluan ya. nggak bisa. Kalau gue sih nggak gitu ya, kalau minta lembur ya nggak usah dikasih apa-apa. Waduh. Canda. Itu ada anak misalnya dari Dika, paham nggak nih obrolan orang yang udah kerja nih? Paham, Pak. Wah, udah pernah disuruh lembur ya. Oh, Dika aktivis juga ya? Nggak yang aktivis banget sih, Pak, sebenarnya. I see. Nanti masa KW, Di, lo mau nggak main ke rumah gua sore ini asik? Nanti gua tawarin makanan yang enak-enak. PPKM di. Waduh. Aduh. Oh, bohong Gila, Dika. nanti kerja Tapi- sampai pagi. Tapi gue di Tokped ditanyain apa namanya, balik cepat nggak? Cepet Balik nggak? cepet nggak dia? Iya. Oh gitu. Kalau di Tokopedia Iya. beda ya. Beli cepet nggak? Emang ada apa? Enggak, ini kita ada makanan gratis. Oh iya, Sofyan tuh sempat UFO nggak ya? Enggak, belum pernah. Enggak, Sofyan nggak sempat UFO. Iya. Iya kayak gitu. Emang kalau di Tokopedia bahasa-bahasanya kayak gimana sih? Ngomong gitu, suruh lembur atau apa gitu? Nggak pernah sih nyuruh lembur mah. Itu mah kesadaran. Iya. Iya, kayak udah sadar sendiri aja Tokopedia ini ya orang-orangnya. Oh, pada Biasanya- muda berarti ya. ngajak ngejam gitu, baru nyuruh Iya. malam-malam. Jam kan itu bukan kerja kan ya. Iya. Balik cepet nggak? Ngejam. Ya, Kuat. begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mantap ini. Teman-teman mungkin bisa dicobain tuh. Kalau mau lihat ini tadi ilustrasi itu buat share aja kali ya ini. Boleh. Ilustrasinya yang gue contohin itu ada di sini. Nanti kapan-kapan mau lihat sendiri ya silahkan. Oke.